Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, komen, share dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dukungan kalian ini bisa memberikan motivasi dan juga menjadi penyemangat untuk kami seluruh tim ini membawakan cerita-cerita yang lebih menarik dan menghibur untuk kalian semua. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman seorang anak muda yang baru lulus sekolah, yang 1 tahun lamanya ini bolak-balik mencari pekerjaan, itu susah. Akhirnya dia ini mendapatkan satu lowongan pekerjaan ini menjadi seorang satpam. Dia ini bekerja di salah satu pabrik yang memang tempat dia bekerja ini ada 3 satpam yang bersama-sama bekerja dengannya. Yang namanya satu pabrik itu pasti 3 shift. Nah ini dijaga itu ada 6 karyawan, itu 6 satpam. Nah dua setiap kali bekerja itu ada 2 orang. Yang shift malam itu 1, ya pokoknya tiap malam itu ada 2. Jadi tiap shift itu ada 2 orang, yang 6 orang itu dibagi 3, shift 1, shift 2 sama shift 3. Nah ini pengalaman saudara ini, sebut saja namanya Arman. Arman ini mendapatkan pekerjaan di pos satpam tersebut, menjadi satpam ini. Dia ini memang mentok mencari pekerjaan kemana-mana, itu tidak ada tempat yang menerima dirinya, menerima Arman. Akhirnya dia itu larinya menjadi salah satu seorang satpam yang kebetulan memang dia punya sertifikat bela diri dari satu perguruan apalah, pokoknya tidak disebutkan, tapi sertifikat itu yang menjaminkan dirinya itu bisa diterima menjadi satpam di pabrik tersebut. Nah awal ceritanya, Arman yang waktu kali pertama bekerja di pabrik tersebut ini mengalami satu kejadian horor, kejadian menakutkan, yaitu ketika dirinya itu sedang berjaga atau sedang ada di shift 2, yaitu jam 10 malam sebelum dia itu pulang untuk bergantian dengan shift 3. Sebelum pulangnya dia itu kan mengitari pabrik untuk melihat seluruh kondisi sekeliling pabrik itu aman apa enggak. Nah saat mengelilingi pabrik ini, Arman ini dikejutkan dengan sosok yang benar-benar membuat dirinya itu lari terbirit-birit. Sosok Kunti, sosok yang berbaju putih, lusuh dengan rambut panjang, dengan wajah yang menunduk, itu berdiri di samping tembok pabrik. Nah waktu itu Arman yang membawa senter yang mengarahkan kanan kiri ya seluruh sekeliling pabrik. Nah ketika mengarahkan ke tembok ini langsung melihat sosok itu, spontan Arman ketakutan, ada hantu Kunti, lari Arman. Sementara temannya itu sedang mengelilingi area sebelahnya. Arman yang ke arah barat, temannya yang satu shift ini ada di depan tapi juga sedang mengelilingi untuk di sebelah timur. Bingung Arman, takut, hantu, udah lari. Ketemu sama temannya, ada hantu. Kamu hantu kayak gitu aja takut, itu nggak biasa di sini. Kamu satpam kok takut sama hantu? Saya udah biasa di sini, udah berkali-kali. Kata temannya diledek. Tapi itu kan ngeri banget kan. Udah nggak apa-apa. Ayo lanjutkan, kita keliling. Dilanjutkan. Nah saat melanjutkan ini, di belakangnya Arman ini seperti ada sosok yang lain. Dia nengok ke belakang, spontan gendong sama temannya, hantu. Kamu satpam apa bukan? Satpam kok takut sama hantu? Kang ini kali pertama Kang, saya pun seumur umur saya baru melihat hantu kayak gini. Udahlah, tidak apa-apa, nanti juga sudah biasa. Yang namanya pabrik itu udah biasa kayak gini, nggak usah takut. Karena memang temannya itu memang mentalnya luar biasa. Sosok gaib, sosok hantu itu udah hal biasa begini. Bahkan temannya itu memang luar biasa, kata Arman.
Karena apa? Walaupun banyak sosok kayak gitu, cuma disuruh pergi. Sudah, jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Entah apa yang dibaca, entah apa doa yang dibaca, sosok itu selalu menghilang ketika temannya Arman, sebut saja namanya Hamzah. Nah ini Hamzah itu ketika melihat sosok tersebut, itu dia berhenti, berdiri, saya berdoa. Hilang sosok tersebut. Nah ini Arman yang melihat kemampuan dari Hamzah ini sempat keheran-heranan. Doa apa yang kamu baca sih, Syah? Kok bisa sih sosok itu bisa hilang? Ya sosok itu kan cuma ingin menunjukkan kalau dirinya itu ada di lingkungan ini. Ngapain kamu takut? Ya saya takut lah, Syah. Gimana tidak takut? Mengeliling lagi. 3 kali sosok itu benar-benar berbeda-beda. Sosok kerdil, aneh, yang berwajah seperti hewan, itu benar-benar muncul di belakang pabrik tersebut. Itu Arman benar-benar ketakutan. Ayo cepat ke pos satpam, ayo cepat ke pos satpam. Sementara di depan pos satpam ini sudah ada pengganti yang di shift 3, sudah berangkat. Sudah ganti baju, sudah ganti pakaian dinas. Ngeliling, diketawakan sama 3 temannya. Hamzah termasuk kedua satpam pengganti yang di shift 3. Pak, ini Pak Arman ketakutan kayak anak kecil. Orang hantu-hantu di sini itu udah biasa. Itu hari pertama. Malam harinya sampai di rumah dia itu nggak bisa tidur. Masih kebayang sosok kerdil dengan wajah hewan buas, sosok kunti yang berambut panjang dengan kain putih yang lusuh. Wah itu kebayang banget sama Arman. Semalaman dia nggak bisa tidur. Nggak bisa membayangkan bagaimana sosok itu ketika-tikanya hadir di antara dia sedang tidur. Bantal guling yang dia pegang itu rasanya seperti sosok yang pernah dijumpai di belakangnya. Dia lempar bantal guling itu karena saking ketakutannya Arman. Halusinasinya Arman itu sampai ke bawah seluruh kamar dia tidur. Itu seperti bagaikan area yang mistis, area yang horor. Sampai Arman keluar dari kamar tidurnya sendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, itu bayangan bantal gulingnya itu seperti sosok yang berdiri di belakang dia. Yang dia lihat itu seperti jatuh di bawah, menatap. Nah ini sampai membuat keluarganya Arman itu, orang tuanya, bapak ibunya dan adik-adiknya itu kebingungan apa yang sebenarnya terjadi sama Arman. Kamu kenapa? Berteriak-teriak sendiri malam-malam kayak gini. Karena sampai rumah itu jam 10:30 malam. Kira-kira jam 10:30 malam Arman itu ada di rumah. Kondisi itu sampai jam berapa? Sampai hampir jam 2 malam. Itu bapaknya Arman itu sampai kebingungan. Kamu kenapa, Man? Tidur kok di luar? Tidur di dalam, jangan di luar. Banyak nyamuk. Enggak, Pak. Takut, Pak. Kamu takut kenapa? Tadi, Pak, sewaktu saya bekerja di pabrik, saya lihat gini. Kamu udah gede, kata bapaknya. Yang namanya satpam, ya resikonya kayak gitu. Kamu harus mengelilingi pabrik. Kamu harus menjaga situasi seluruh kondisi pabrik. Ada hal-hal yang mencurigakan apa enggak. Kalau kamu ketemu hantu itu udah lumrah. Kamu nggak usah takut. Iya ngomong bapak, ngomong gampang. Saya Pak, saya takut bener Pak. Udah istirahat. Temani ya Pak. Anak segede Arman yang udah lulus sekolah itu tidur minta ditemani bapaknya. Esok harinya berangkat lagi. Sewaktu berkeliling pabrik, nah kebetulan si pagi tidak masalah. Nah ini kejadiannya saat dia itu ada di shift 2 terus. Ya waktu itu kurang lebihnya itu hampir jam 10 malam. Itu sering banget Arman melihat sosok konde itu, sosok hewan buas. Yang paling menakutkan Arman, sosok konde itu ada di pos satpam. Itu seakan-akan berdiri di belakang kaca atau belakang tembok Arman. Ketika Arman ini sedang nengok ke kanan ke kiri, itu yang nampak itu rambutnya si konde. Langsung spontan sampai dia terjatuh dari tempat duduknya. Duduk. Hantu, ya memang ketakutan. Sementara temannya Hamzah yang memang masih bareng dengan dia, yang jagain selalu dengan Hamzah. Nah ini Hamzah itu menertawakan, man, sudah dibilang itu hal biasa. Dia itu cuma ingin menunjukkan ke kamu
kalau dia itu juga ada di lingkungan ini. Ngapain kamu takut? Ya gimana saya tidak takut ya. Orang saya mau lihat ke kaca jendela. Masa rambut yang harus nambah? Gimana saya tidak takut? Spontan saya jatuh kayak gini. Sakit man. Sakit ya pinggang saya. Dah kamu tuh aneh. Iya kamu mah enak berani. Saya enggak sih. Saya tuh orangnya kayak gini. Nanti kamu juga terbiasa man. Arman kamu udah terbiasa nanti. 2 kali kejadian itu dialami oleh Arman. 2 hari berturut-turut ketika dia jaga di malam. Kejadian itu benar-benar membuat Arman itu ketakutan. Setiap malam harus ditemani tidur sama orang tuanya. Nah kejadian yang paling mengerikan kata Arman. Nah kejadian yang paling mengerikan menurut Arman. Itu saat dia ada di SIP 3. Saat dia harus mengelilingi area pabrik itu kurang lebihnya itu jam 1 malam. Yang ditemani Hamzah. Tapi saat itu Hamzah meminta agar lebih cepat ya kita bagi 2. Kamu yang wilayah timur, apa yang wilayah barat. Disuruh milih sama Hamzah. Saya milih yang di pos Satpam aja. Kamu dipilih muter ke malah di pos Satpam. Kamu pilih yang mana? Saya ikut aja. Kalau ikut kelamaan, kita mendingan bagi 2. Kamu yang di wilayah timur, saya yang barat. Hanya Arman mengikuti keinginan Hamzah kalau Arman di wilayah timur. Karena Arman tahu kalau di wilayah barat itu ada sosok Kondi, saya milih timur. Ya udah, Hamzah berangkat. Benar apa kata Hamzah. Di situ ada sosok Kondi sama sosok Pocong dan juga sosok yang lainnya. Itu memang banyak di situ. Nah, yang dialami Arman itu seperti sosok tubuh yang utuh yang ada di bawah di semak-semak tapi menatap Arman. Itu matanya itu menyala. Seperti mata kucing yang di tengah malam. Itu menyala. Tapi dia melihat dengan jelas. Itu tubuh yang utuh. Itu ada di semak-semak. Arman sempat lari. Semakin larinya Arman. Di hadapannya itu dia dikagetkan. Sama sosok seperti pocong yang sekelebatan itu lewat di hadapan Arman. Arman lari, pocongnya seperti lari. Takut Arman, pocong, makin kencang larinya Arman. Ketika dia lari mengelilingi area pabrik ini, ketakutan yang paling memuncak itu saat ketemu Kondi. Benar-benar dia membuat lari terkocar-kacir, terbirit-birit, sempat berhenti, lari kemana, balik lagi tidak mungkin, wah jatuh banget lari, langsung sampai ke pos Satpam. Ngos-ngosan Arman ketakutan, sampai keringat dingin yang ternyata sampai celananya itu basah. Basah apa? Kena ketakutan. Diketawakan sama Hamzah. Ditertawakan. Kamu kenapa man? Kencing. Saya nyerah saya tidak maulah. Jadi satpam kayak gini saya takut. Gini man, kata Hamzah. Kamu pengen tidak takut. Nanti saya ajak kamu ke salah satu orang pintar. Yaitu Pak Kiai. Ya nanti biar bimbing kamu. Biar jadi kayak saya. Setidaknya ya seperti saya ini ya alhamdulillah mental saya itu udah luar biasa. Benar saja kamu mau ngantar saya? Iya. Nanti sepulang kerja saja kita langsung mampir ke sana. Kita minta sama Pak Kiai ini semoga beliau ini mau mengajarkan ke kamu tentang apa saja hal gaib yang bisa membuat kamu itu tenang, tidak ketakutan kayak gini, tidak memalukan, kencing di celana. Gimana nggak takut sih? Saya benar-benar takut saya, benar-benar takut. Ya mohon maaf, saya terus terang memang ya seperti ini. Orangnya penakut kalau soal gaib, soal hantu. Ungkap Arman menyampaikan ke Hamzah. Ya udah, singkat cerita, lain harinya ini Hamzah mengajak Arman ke orang pintar yaitu guru dari Hamzah sendiri. Di sana Arman itu diajarkan beberapa doa-doa, amalan-amalan, zikir yang tujuannya ya agar mental dan juga ketakutan dari Arman ini bisa hilang, setidaknya bisa mengurangi. Dan tentang hal gaib ini semoga dengan amalan zikir ini bisa pergi, tidak mengganggu. Selama beberapa kali Arman itu datang ke gurunya Hamzah, setiap kali ada senggang waktu 3 hari sekali itu datang. Hampir 1 bulan lamanya belajar di gurunya Hamzah ini alhamdulillah
ketakutannya Arman itu akhirnya sudah menjadi hal yang biasa. Dan akhirnya dia menikmati pekerjaan sebagai pos satpam. Akhirnya Arman ini menikmati pekerjaan sebagai seorang satpam di salah satu pabrik tersebut. Walaupun di malam hari, di setiap kapanpun sosok-sosok itu muncul, itu tidak membuat Arman itu ketakutan atau sampai kencing di celana. Ya alhamdulillah, kata Arman, berkat Hamzah, berkat bantuan Hamzah yang menemukan atau ditemukannya, yang rasa terima kasihnya Arman ke Hamzah yang sudah mau membantunya Arman untuk bertemu dengan gurunya ngajinya, agar dia itu bisa menjadi orang yang tidak takut dengan sesama makhluk, yaitu makhluk gaib. Itu akhirnya menjadi hal yang biasa untuk Arman. Ya alhamdulillah sampai sekarang Arman sudah menjadi seorang satpam yang lebih senior lagi. Dan itu diajarkan ke satpam-satpam yang lainnya agar setiap kali karyawan yang baru itu tidak ada rasa takut, seperti kejadian Arman sewaktu dirinya itu awal bekerja menjadi satpam. Agar jangan sampai kejadian memalukan kencing di celana itu sampai terulang dengan satpam-satpam yang baru. Semoga pengalaman horor atau misterinya Arman ini bisa menghibur kalian semua penikmat horor dan penikmat cerita atau kisah seram di channel Sunyi Sepi ini. Semoga kisah ini bisa menghibur untuk kalian semua. Akhir kata, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.